Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel gua Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. It's time to look. Gimana kabar lo semua hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya, selalu dikabulkan doa-doanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke guys, jadi begini, kemarin gue ke kantor naik beat. Karena apa? Karena tabung knalpot ini gue tinggal di tukang knalpot. Jadi tukang knalpotnya udah balik dari kampung tuh. Gue tinggal, maksudnya tuh gue niatnya mau ngambil hari ini atau besok gitu kan. Karena kebetulan juga abang gue begitu tuh tukang knalpotnya balik, dia ada urusan mau ngerjain mobil. Jadi sekalian gue titipin situ supaya biar sekalian abang gue supervise apanya aja yang harus dirubah, ukurannya berapa gitu kan. Nah ternyata tadi malam tuh gue lagi di kantor, abang gue ngechat knalpot, ntar balik kantor sekalian ambil katanya. Emang udah jadi? Udah. Dia tuh tadi malam gue ambil, pulang langsung gue pasang. Sampai bini gue aja bingung, kok jam segini udah pulang, pasti ada sesuatu nih. Iya, gue bilang gue mau ngambil knalpot. Bini gue suzana malah gue mau bongkar-bongkar motor, padahal gue cuma mau masang ngambil knalpot sekalian masang. Habis itu langsung gue tes kan. Gue tes, cuman gue nggak bisa ngetes trek panjang karena gue ngetes dekat-dekat rumah doang. Cuman dengan diameter streaming dalam knalpot dikecilin, terus juga bahan streamingnya juga beda sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kayak apa ya? Ya karena knalpot murah lah, bahan streaming dalamnya kan juga murah. Jadi dia kayak plat dilobangin, cuman ngelobanginnya kayak pakai paku gitu. Jadi lobanginnya tuh kayak corong ke dalam gitu. Jadi kalau kita lihat dari samping, lobangnya tuh nggak rata, jadi kayak masuk ke dalam gitu. Nah yang ini sekarang lobangnya rata rapi, emang bahan kawat apa ya, kayak bahan plat bolong-bolong gitu. Itu dari segi suara beda, dari segi menampung udara buang knalpot juga beda gitu. Jadi semuanya berefek lah. Nah setelah gua tes tadi malam, gua ngerasa nih bawahnya enak banget. Karena abang gua kan biasalah kita bercanda ledek-ledekan gitu. Kalau udah habis ada yang di rapiin spek atau naikin spek, udah bisa ngalahin Mio gua belum, katanya dari start tapi ya gitu. Karena dia kalau ngetes sama Vario nggak mau dari gas ngambang gitu, nggak mau dari rolling start, nggak mau, dia mau start dari diem. Karena settingan Mio dia itu emang buat dari start, jadi begitu start tuh bisa langsung lompat motornya. Cuman kemarin nih pas gue nyobain motor ini dengan knalpot yang udah dirapiin ini, itu bawahnya galak. Jadi bener-bener kayak ngecilin streaming, ngepasin ukuran streaming dalam knalpot sama spek motor itu sangat berpengaruh. Cuman ini gua niatnya sih mau ngetes, jadi rada muter dulu. Tapi tadi pas gua buka HP ternyata gua ada meeting nih di jam 11. Dan undangannya gue baru lihat undangan meetingnya itu offline lagi. Sementara ini jam 11 kurang 10. Jadi gue nggak bisa muter-muter dulu. Mungkin nanti malam kali ya. Nanti malam juga abang gue minta gue balik cepat karena mau ngambil ini mobil. Jadi saudara gue ada yang lagi datang mau jalan-jalan, jadi nyewa mobil. Cuman kalau dari segi suara sih gue kayaknya tetap harus bikin DB killer ya buat harian, sama buat ya kalau misalnya udah mau masuk komplek gue pasang. Karena kalau dari kuping gue untuk kalau dibandingin streaming sebelumnya itu emang ini lebih mendingan lah suaranya gitu. Cuman tetap aja kalau di jalanan kayak gini nih yang kanan kiri tembok, itu suaranya bakal mantul-mantul.
Jadi gue mau nggak mau gue harus pasangin DB killer supaya nggak terlalu mengganggu lah kalau gue pulang malam atau gue lewat jalan-jalan kecil, jalan-jalan potong gitu. Mungkin kalau gue bakal ngelewatin jalan cuma sekali, kayak misalnya gue kemana gitu, udah gue lewat sekali doang, nggak bakal lewat lagi mah bodo amat ya. Cuman masalah ini kan jalan ini gue lewatin hampir tiap hari nih. Ntar lama-lama orang hafal, wah nih tiap jam segini nih motor ini nih lewat nih pasti nih, dari suaranya udah kedengeran. Nggak enak. Gue aja kaget sebenarnya itu ada diundang meeting, karena tadinya itu kan jadi grafik desain itu ada 3 orang. Nah gue bagian sponsor, yang 2 lagi tuh bagian e-sport. Nah ini meeting ini adalah brand guideline. Jadi gimana sih desain-desain kita di tahun depan gitu, selama setahun, supaya selaras semuanya, mulai dari e-sport apa segala macam gitu kan. Cuman biasanya yang bikin decknya itu adalah tim GD yang e-sport, teman gue yang dari Australia, apa yang pulang waktu itu ke Australia, sama yang GD baru yang gantiin si Oji. Kemarin di awal meeting gue nggak di invite. Nah cuman kayaknya ini gue di invite yang sekarang karena udah mau di fix supaya ininya apa juga ya. Jadi konten-konten e-sport sama konten sponsor itu bisa ada satu benang merah lah. Kayak misalnya dari segi font, atau dari segi pemilihan warna, atau dari segi misalnya angle foto gitu. Jadi enak gitu dilihatnya di Instagram, nggak belang-belonteng orang lihatnya ya kan. Jadi atau malah kalau bisa punya ciri khas, jadi orang tahu kalau ini, oh ini EVOS nih, ini postingan EVOS gitu. Kalau misalnya dia mau bikin hoax tentang EVOS, ketahuan tuh, EVOS nih, ini bukan ciri khasnya EVOS nih yang begini nih, ini lain gitu guys. Tapi tadi malam gue pas habis ngetes motor ini ada sedikit komplainnya gue ke abang gue bilang, kok suaranya masih pecah sih, kayak ngeprepet gitu. Kata abang gue, iya emang karakternya begitu kalau lo main streaming dalam kecil. Kalau langsam atau RPM rendah tuh bulat suaranya kan. Tapi begitu tadi malam gue ngetes, dan pas banget gue ngetesnya tuh di antara 2 mobil gue ngegasnya. Wah itu suaranya. Jadi dia RPM rendah dia ngebas, tapi begitu RPM tinggi itu pecah suaranya kayak wrat itu. Dan ini lebih parah daripada knalpot 90 ribuan gue yang udah hancur itu, ngepretnya ya pas digas. Cuman gue nggak tahu juga apa karena efek ujung knalpot itu terlalu dekat sama plat nomor, jadi dia resonan balik, mantul balik, atau emang ya karakternya begitu. Karena buat suara knalpot itu semua berpengaruh, mulai dari bahannya, tebel tipis platnya, diameter tabungnya. Karena semakin gede diameter tabung, otomatis dia bisa nampung gasbul semakin banyak. Terus bentuk pipa belakangnya gitu. Macet nih, gue kalau macet perasaan gue nggak enak nih, pasti ada razia. Ya kan, bener kan guys? Seperti yang gue bilang tuh, ada razia. Pokoknya gue udah punya indikator deh, kalau di sini macet, udah pasti di sana tuh ada razia. Jadi gue bisa tahu ada razia apa enggak tuh dari keluar gang tadi tuh gue udah tahu tuh. Wah nih mobil pada ngantri, razia fix gitu. Ya walaupun motor gue lengkap ya, gue cuman males aja, takut ntar knalpot gue bermasalah ya kan. Karena razia-razia begini tuh nggak bisa ditebak. Kadang knalpot berisik dibiarin, kadang ada yang suaranya bersuara tapi adem aja diberhentiin gitu. Jadi mendingan gue menghindari aja. Gak apa-apa dah muter dikit ya, paling jadi telat dikit daripada gua belok paksain lewat situ jadi telat banyak ya kan. Walaupun gua kemarin ngetes ya untuk knalpot knalpot ini, knalpot standar bobok gua terabas di situ, ternyata nggak masalah sama mereka. Karena emang pertama jalanannya lebar banget, jadi suara knalpot gua nggak mantul-mantul di situ.
kedua juga gue tiap kali nanya sama temen gue, mereka pada bilang knalpot gue itu nggak ada suaranya kalau lewat itu. Gue tuh kerasa berisik karena gue duduk di atas motornya, jadi karena bunyinya di kuping gue terus kan gitu. Nah tapi kalau yang ini gue kayaknya malas juga mau nyoba karena nggak ada alasan. Kalau yang itu kan emang ya ini knalpot standar pak, bocor gitu, mungkin gue bisa ngelak begitu. Cuman kalau ini udah jelas-jelas knalpotnya ganti, bentuknya udah beda ya. Muter-muter. Emang gini nih kalau berangkat pagian. Masih padat merayap di mana-mana. Gue belum bisa ngerasain bedanya nih. Nah kita muter-muter lewat Pasar Jumat kali ya. Ya semoga aja meetingnya belum mulai nih, udah telat 15 menit. Tapi biasa sih emang kalau meeting tuh ngaret, jadi udah pada datang, cuman karena mungkin yang satu sebenarnya nggak ngaret, cuman gara-gara dia masih berurusan sama meeting yang lain, jadi nungguin dulu gitu. Semoga aja kayak gitu sih, karena ini meetingnya udah diundur-undur, harusnya kemarin, terus diundur jadi hari ini, diundur lagi, diundur. Kenapa di saat butuh cepet di mana-mana malah macet? Udah guys, panasnya ampun, gerah. Ini aja gue resleting jaket gue sampai gue buka setengah, saking di dalam udah keringetan. Oke guys, kayaknya sampai di sini dulu video gua kali ini. Jangan lupa di subscribe channel gua. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar, tulis aja di kolom komentar ya kan. Kalau suka sama videonya di like aja, kalau nggak suka ya di like juga lah, karena like itu kan gratis, tuh tombolnya kelihatan tuh di sini. Share juga video gua, channel gua ke teman-teman lo semua, ke sosmed lo, supaya semakin banyak yang nonton video-video gue, semakin banyak yang subscribe, channel gue semakin berkembang, gue semakin semangat lagi bikin kontennya, sharing ilmunya, bagi-bagi pengalamannya sama lo semua. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Dadah.